Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Ramadan, selamat datang di program Rapot, Ramadan Podcast. Nah, bersama saya Vina dan bintang tamu kita pada hari ini yang sangat spesial ada Mbak Fitria Anwar. Halo Mbak. Iya Mbak Vina. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, akhirnya ya Mbak kita berada di penghujung bulan Ramadan. Setelah kita berlomba-lomba menahan hawa nafsu, setelah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, akhirnya kita akan menjumpai hari kemenangan atau biasanya ini harinya Mbak Fitri ini. Karena hari raya Idul Fitri. Bener banget sih. Ya, terus gimana nih perasaannya menyambut hari kemenangan ini? Tentu saja perasaan saya ya senang lah Mbak ya. Gimana kita kan udah sebulan penuh selama Ramadan menahan lapar, menahan haus di siang hari yang biasanya kita makan banyak selama 1 bulan. Kita harus menahannya sampai pada akhirnya kita mau bebas lagi. Ya, gitu. lebaran senang nih. gitu. Senang banget ya. Terus kalau menurut Mbak Fitria sendiri, memaknai hari kemenangan itu gimana? Hari kemenangan itu gimana ya Mbak ya, sebuah hadiah sih menurut saya, sebuah hadiah dari perjuangan kita selama kita itu 1 bulan penuh, yaitu tadi menahan hawa nafsu. Setelah itu itu tuh sebuah kebebasan banget bagi kita semua tentunya untuk melakukan aktivitas lainnya lagi tanpa ya sebenarnya setiap hari sih Mbak ya, untuk karena Ramadan itu kan kita puasa. Nah, di situ kita dituntut untuk menahan lapar, menahan haus, dan satu lagi tentunya menahan hal-hal yang dapat menyebabkan berkurangnya pahala puasa. Nah, jadi pada saat kita Idul Fitri udah nggak kayak gitu lagi. Tapi sebenarnya harus tetap dilakukan tetap ya, harus melakukan hal baiknya tetap harus diistiqomahi kayak gitu. Iya. Terus kita kan seneng nih menyambut bulan Idul Fitri, hari Idul Fitri ya, bulan Syawal. Persiapannya apa aja biasanya? Aduh, untuk persiapannya ya. Biasanya kan seneng ya kita. Iya, seneng. Kalau aku bisa lebaran harus siap-siap gitu. Untuk biasanya itu apa ya, Mbak? Kan aku mau pulang ya ini. Aku kan anak rantau. Jadi sekarang untuk persiapannya itu jelasnya packing sama udah pesen tiket nih untuk pulang, untuk mudik gitu. Naik apa nih Mbak pulangnya? Naik bis aja Mbak. Pesawat mahal banget. Mana sih rumahnya Mbak Fitria? Rumahku Sumatera, Jambi. Oh, Jambi, Sumatera. Iya. Terus kalau nanti udah sampai rumah biasanya, kalau persiapannya itu apa aja? Persiapannya itu jelasnya kalau di rumah kue lebaran dong. Kue lebaran, terus bersih-bersih itu pasti. Satu keluarga semua harus ikut gotong royong bersihin rumah gitu sih Mbak. Bersih rumah. Itu persiapannya. Oke, terus kalau tentang kesunahan-kesunahan yang harusnya kita lakukan di hari raya Idul Fitri itu apa aja sih Mbak? Kesunahannya pasti teman-teman udah banyak tahu ya Mbak ya. Ya, pasti kalau kita Idul Fitri itu disunahkan untuk sholat Id. Itu kita sunah melakukan sholat Id, dianjurkan di masjid bersama-sama, berjamaah. Terus yang kedua mandi. Iya kan, mandi sunnah itu sebelum sholat. Mandi sebelum sholat. Terus yang ketiga itu kita disunahkan untuk itu Mbak, makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Iya. Jadi itu kebalikan dari sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha kan kita nggak boleh makan. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan itu menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan cara mengisi kegiatan-kegiatan positif, misalnya seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat, atau takbiran juga, memperbanyak takbir ya kan, itu terus mungkin sholat malam mungkin Mbak Vina ya kan, rajin sholat malam soalnya Mbak Vina. Terus ini juga kita kalau bisa itu memperbanyak doa, karena pada saat malam hari raya Idul Fitri itu insya Allah doa kita itu bakalan dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak berdoa. Iya, benar. Terus kesunahan yang lain mungkin kalau silaturahmi itu termasuk kesunahan? Iya, silaturahmi. Terus ini apa ya Mbak ya? Kesunahannya itu ada, yaitu kita membedakan rute ketika kita berangkat ke masjid. Oh, gimana nih maksudnya? Jadi misalnya kita berangkat ke masjid itu kalau bisa cari rute yang paling jauh. Jadi kita dari rumah ke masjid itu kalau jauh kan berarti perjalanannya
kita Lama. mendapatkan pahala yang banyak. banyak. Nah, nanti kalau pulangnya beda rute, mungkin yang lebih dekat dari rumah, atau misalnya lah kita berangkat lewat timur, nanti pulangnya lewat barat. Gitu. Seperti itu. Silaturahmi juga sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Iya. Identik banget ya ketika hari raya Idul Fitri ini kita mesti mengunjungi sanak saudara. keluarga Ya, untuk benar. menyambung silaturahmi. Terus ketika silaturahmi itu ada adab atau etika nggak sih? Kita kan sebagai tamu nih, jadi biar ada etikanya ketika bertamu. Itu apa aja sih Mbak? Adabnya itu tentu saja yang pertama gitu, kita ya kalau silaturahmi itu niatnya silaturahmi ya, niat silaturahmi, jangan ada niat lain. Misalnya jajan main contohnya. ke rumah Mbak Vina biar dapat ampau, biar dapat utangan misalnya, itu kan nggak boleh ya. Atau hal-hal yang lainnya itu nggak boleh. Jadi niatnya emang silaturahmi. Terus yang kedua ya menjaga sopan santun. Kita juga harus mengetahui waktu-waktu untuk bersilaturahmi. Misalnya jam 12 siang waktunya orang istirahat, atau sore waktunya maghrib, itu petang kita bertamu kan nggak baik gitu Mbak. Terus apa lagi ya? Kira-kira itu aja sih. Jadi kan kita disunahkan untuk bersilaturahmi ke sanak keluarga. Terus kalau semisal Mbak Fitria nggak pulang, biasanya kan itu minta maafnya sama orang rumah itu online. Iya. Ya. Jadi Bener, era digitalisasi seperti yang sekarang ini, itu kan biasanya minta maafnya online. Video call kayak gitu ya. Itu bener banget. tanggapan Mbak Fitria terkait hal itu bagaimana sih? Menurut saya itu silaturahmi secara online itu udah cukup Mbak, nggak apa-apa ya kalau rumahnya jauh, apalagi daripada sama sekali enggak gitu ya kan. Jadi menurut saya udah cukup sih Mbak. Kalau misalnya deket ya kalau bisa ya dikunjungi lah gitu, tapi kalau misalnya jauh nggak apa-apa, online aja. Terus tadi kan Mbak Fitria menyebutkan kalau disunahkan makan ya sebelum sholat Id, sebelum berangkat sholat Id. Kalau di rumah Mbak Fitria nih di Jambi ya, apa makanan khasnya nih? Spill dong. Kalau makanan khasnya apa ya Mbak ya? Sebenarnya kalau kue lebarannya pasti sama sih menurut aku. Tuh sama aja ya? Kayak ada nastar, kastengel kayak gitu. Tapi kalau mungkin makanan yang membedakan itu yang paling khas ada yang namanya lemang. Lemang itu kayak sejenis apa ya Mbak? Ketan kayak gitu loh, ketan terus dimasukin ke bambu, dalam bambu gitu, terus dikasih santan. Jadi rasanya tuh gurih-gurih asin gitu, enak itu khas sana. Sama untuk sayurnya itu biasanya sayur tempoyak, tahu nggak? Nggak tahu. Sayur tempoyak itu apa ya Mbak? Biasanya tuh dari apa itu Mbak? Dari durian. Dari durian yang difermentasi terus nanti disayur atau disambal sama ikan, biasanya ikan sih orang-orang. Gitu. Durian itu buat sayur Mbak di sana? Iya, difermentasi dulu tapi ya. Itu makanan khas Jambi. Enak ya? Enak yang suka. Kalau aku pribadi nggak suka. Tapi orang-orang banyak yang suka. Padahal durian itu enak loh Mbak. Katanya rajanya buah, tapi aku nggak doyan. Nggak doyan. Ya, tapi kalau misalnya kalau buat sayur kayak gitu ya nggak tahu sih enak apa enggak. Tapi kalau langsung dimakan kan enak. Coba deh besok main. Terus punya pengalaman yang lucu nggak pas lebaran nih? Yang diingat-ingat lucu, yang kalau ingat itu ketawa-ketawa sendiri. Apa ya? Kalau aku sih, semua orang pasti ini pernah mengalami. Gimana? Membuka tempat jajan apa roti gongguan misalnya, isinya keripik, kerengginan gitu kan pasti semua orang pernah mengalami lah. Ada juga sih kalau ini sebenarnya aku nggak mengalami Mbak, cuman aku tahu gitu pas ada orang main ke rumah. Nah kebetulan dia tuh pakai baju baru, terus bajunya nggak dilepas, masih nempel. Jadi kalau kelihatan banget bajunya baru. Gitu. Jadi kalau inget itu ya ketawa mungkin aja belum gitu. Dicuci ya Mbak? Ya jelas nggak dicuci. Katanya sunnah nggak sih Mbak? Kalau sunnah baju ya baru langsung baju dipakai. baru. Iya. Gitu. Tapi nggak gitu juga sih, saya tetap dilepas lah. Yang lain agak ada lagi? Nggak ada sih itu aja. Yang lain apa ya? Nggak ada. Oke, terus kalau Mbak Fitri kan mudik ya, besok ini mudik ke Jambi. Iya. Terus sebenarnya mudik itu apa sih Mbak? Kita kan dengar mudik, apa sih mudik? Apakah tradisi ini hanya ada di Indonesia atau bagaimana? Kalau mudik itu sebenarnya emang udah budaya ya, tradisinya orang Indonesia. Indonesia? Mudik itu kan kayak apa ya, perpindahan, biasanya itu bisa dimaknai perpindahan orang-orang yang dari kota besar menuju ke desa atau ke kampung halamannya untuk menemui keluarganya. Nah ini tuh benar-benar udah tradisi tahunan di Indonesia. Di Indonesia itu udah setiap tahun, setiap kali Idul Fitri itu pasti ada
mudik yang bisa dilihat buktinya di televisi gitu ya Mbak. Kalau Sampai macet, macet-macet sampai gitu. macet, kadang sampai udah hari raya pun masih ada di perjalanan kayak gitu. Nah itu sebenarnya ternyata katanya tuh di tetangga sebelah juga ada loh tradisi mudik di Malaysia. Di Malaysia. Ya, katanya ada seperti itu juga. Berarti nggak cuma Indonesia, tapi Malaysia juga ada. Nah, terakhir nih Mbak Fitria, pesan-pesannya dong untuk teman-teman agar memaknai hari raya Lebaran ini tidak hanya untuk senang-senang aja. Eh, soalnya identik sama senang-senang ya Idul Fitri itu. Apa ya Mbak? Pesannya tuh mungkin selama Idul Fitri ini kita kan udah maaf-maafan ya. Maaf-maafan. Enggak, maksudnya tuh kita tuh gini, di saat hari raya Idul Fitri katanya pintu ampunan itu dibuka. Kita pasti dimaafkan. Nah, gunakan waktu Idul Fitri ini untuk teman-teman semuanya untuk meminta maaf pada teman-temannya misalnya atau kepada sanak saudaranya. Misalnya kan kalau hari-hari biasa malu ya meminta maaf gitu. Jadi kalau misalnya Idul Fitri ini gunakan waktu atau momen kesempatan kali ini tuh untuk minta maaf. Bermaaf-maafan. Jadi gitu ya teman-teman, jadikan momen Hari Raya Idul Fitri ini untuk kembali fitri dan mendapatkan ridho dari ilahi Rabbi. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.